Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk menyaksikan ataupun mendengarkan satu kalam Jumat yang insya Allah akan saya sampaikan, yakni dengan tema bahwa orang-orang mukmin adalah pewaris surga Firdaus. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang mukmin itu adalah sangat beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, bahwa berbahagialah sebagai orang-orang mukmin. Kenapa? Sesuai dengan tema tadi bahwa mukmin adalah pewaris daripada surga. Di dalam surah Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah para pewaris, yakni pewaris surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di dalam Al-Quran orang mukmin adalah sangat beruntung dan menjadi pewaris surga. Tentu mukmin yang bagaimana kriterianya, yang mereka sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna iman itu sendiri ataupun masdarnya, isim fa'ilnya adalah orang yang mukmin. Pernah Imam Hasan Basri Al-Baghdadi pernah ditanya oleh salah seorang, ya Syekh, amu'minun anta? Wahai Tuan, apakah Anda seorang mukmin? Maka beliau menjawab, in sya'altani ma'nal iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir ila akhiri fa ana mu'minun. Jika yang engkau tanyakan arti iman adalah yakni beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan kepada rasulnya, dan kepada kitab-kitab serta akhir yaumil qiyamah, maka tentu aku adalah seorang mukmin. Wa in sa'altani ma'nal iman ka qaulihi ta'ala alladzina yu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan fa ana la adri amu'minun ana amla. Tapi jika yang kamu tanyakan seorang mukmin itu adalah apabila disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan baik itu yang tersurat maupun yang tersirat, wa idza tuliyat alaihim itu zadatum imanan, maka imannya bertambah. Fa ana la adri amu'minun ana amla, maka aku tidak tahu apakah aku ini termasuk seorang mukmin ataukah bukan. Maka kalau dilihat ke situ, Syekh Hasan Basri mengungkapkan, kita masuk klasifikasi mana? Apa kita hanya sebatas iman sesuai dengan artinya, atau dengan yang difirmankan oleh Allah, yakni wajilat qulubuhum dan juga zadathum imanan? Maka tentu kita berharap kita termasuk sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV MUI Kota Bekasi yang saya muliakan, bahwa tadi yang dikatakan orang-orang mukmin itu adalah pewaris surga Firdaus sebagaimana Allah firmankan, tentu mukmin yang bagaimana? Allah mensifati
Kalau tidak salah itu ada 6 sifat mukmin. Ya, satu adalah alladzina hum ya an salatihim yuhatibun. Mereka ya adalah orang-orang mukmin itu adalah yang menjaga salatnya, yang memelihara salatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mukmin yakni 5 waktu sehari semalam. Ya. Maka jika mereka mengerjakan ataupun menjaga salatnya tidak sampai meninggalkan, maka salah satunya itu adalah sifat mukmin, ya, alladzina hum an salatihim yuhafidun. Karena salatlah barometer bagi seseorang bahwa dia adalah imannya sempurna ataukah tidak. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sudah meruntuhkan agama. Jadi saya kira kita tidak perlu jauh-jauh mencari kambing hitam bahwa Yahudi, Amerika, Nasara dan sebagainya mereka menghancurkan umat Islam. Tinggal kita mencari diri kita, apakah keluarga kita sholat, apakah tidak. Jika keluarga kita tidak ada yang tidak sholat, berarti orang itu sudah andil di dalam menghancurkan agama. Keluarga kita banyak yang tidak sholat, berarti keluarga kita sudah menghancurkan agama. Oleh karena itu, barometer di sini adalah sholat bagi seorang mukmin. Pemirsa TV My Kota yang berbahagia, kemudian ada satu makalah yang mengatakan as-salatu karra'si fil jasad. Salat itu ibarat kepala pada tubuh. Ya. Orang yang melaksanakan salat, orang yang menjalankan salat, menjaga salatnya 5 waktu, maka berarti dia sempurna tubuhnya. Ada kaki, ada tangan, jasad, dan juga ada kepala. Tapi orang yang tidak mengerjakan salat, melaksanakan salat, berarti dia sama juga kalau orang itu tidak mempunyai kepala. Misalnya kita di sore hari ataupun menjelang malam, ketika ada tamu mengetuk pintu rumah kita, Assalamualaikum, maka kita keluar, kita lihat mereka ataupun dia tidak punya kaki, tidak punya tangan, ya, buntung semua, tetapi kepalanya ada, maka kita tetap berkata, oh itu berarti manusia, karena masih ada kepala dan bisa berbicara. Kita akan berikan sesuatu. Kemudian beberapa hari kemudian ada lagi datang ke rumah kita mengetuk pintu dengan Assalamualaikum yang fasih. Begitu kita lihat pakai sepatu, celana, baju, bahkan jas, ya, tetapi tidak ada kepalanya, ya, maka tentu kita akan menutup pintu kembali, karena itu bukannya manusia, ya, karena tidak punya kepala, meskipun badannya utuh, dia pakai jas, pakai sepatu dan sebagainya. Kita lebih menerima orang yang tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi kepalanya ada. Begitu luar biasa, ya, kedudukan sholat. As-sholatu karra'si fil jasad, bahwa sholat itu adalah seperti kepala berada di badan. Itu salah satu sifat mukmin, alladzina hum an sholatihim yuhafidun. Kemudian ada lagi alladzina hum fi sholatihim khasi'un, bahwa orang-orang mukmin itu adalah yang khusyuk di dalam salatnya ketika menjalankan salat. Artinya khusyuk di sini kita tidak mengetahui ataupun tidak menghukumkan seseorang itu dalam salat itu khusyuk apakah tidak. Karena kehusuan itu adanya di dalam hati. Maka ada satu kaidah mengatakan wahkum bizahir wala tahkum bisarair. Jadi hukumkanlah adalah dengan zahir. Lihat zahirnya yang kita lihat.
Makanya di dalam tafsir dikatakan bahwa yang dikatakan khusyuk itu adalah di mana matruku nadirhum, pandangannya lurus ila sujudihim ke tempat sujudnya, wala yaltafituna yaminan wala shimalan, dan mereka tidak berpaling ke kiri maupun juga ke kanan. Ya, itulah yang dikatakan khusyuk. Perkara hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, oleh karena itu kita sebagai mukmin jika ingin menjadi pewaris surga Firdaus dan juga kekal di sana sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sifat ataupun dua sifat yang tadi saya sampaikan, satu adalah menjaga salat kita 5 waktu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, tidak ada pengecualian. Dan juga kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan sholat dengan sehusyuk mungkin, dengan sebaik mungkin, untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur di dalam rukun-rukun sholat maupun juga lain-lainnya. Dan masih ada beberapa sifat lagi yang Allah tekankan. Di antaranya alladzina hum fi amatihim wa ahdihim ra'un. Sebagai seorang mukmin sejati, mereka harus mampu menjaga, mampu melihara manakala ia mendapatkan amanah. Amanah ini bisa dalam bentuk jabatan, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk harta dan sebagainya. Anak, istri, keluarga itu adalah merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka untuk itu keluarga itu harus dijaga dengan sebaik mungkin sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada api neraka. Wa ahdihim raun, janji dan sebagainya hendaklah jaga. Ini adalah salah satu sifat daripada mukmin. Kaum muslimin, jamaah yang saya hormati. Kemudian ada beberapa sifat lagi bagi seorang mukmin sehingga kelak dia akan masuk dalam surganya Firdaus ataupun surga yang Allah sudah tentukan, alladzina hum fiha khalidun. Oleh karena itu, maka jika ingin predikat kita sebagai mukmin dipertahankan, maka hendaklah banyak-banyak beramal soleh dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman kita bisa bertambah manakala kita sering melaksanakan taat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah diwajibkan kepada kita semua. Dan juga iman kita akan berkurang manakala kita melakukan maksiat, manakala kita melakukan perbuatan dosa yang sebagaimana Allah larang kepada kita semua. Nah, untuk itu kepada kita semua, mari sama-sama kita menjalankan perintah Allah, menjalankan ataupun menjauhi larangan Allah, sehingga kita menjadi mukmin yang sejati. Karena seorang mukmin adalah ibaratnya seperti tawon ataupun ibaratnya ya seperti lebah. Ya, in waqa'at apa namanya, dalam Al-Qur'an, dalam hadis katakan in akalat thayyibah. Ya. Jika ia makan lebah itu, maka dia makan yang bagus. Ya. Wa in kharajat thayyibah, dan jika ia mengeluarkan sesuatu, maka juga sesuatu itu yang baik, yakni madu. Dan bahkan idza waqa'at, apabila dia hinggap pada salah satu ranting yang lapuk pun, dia tidak akan merusaknya. Maka ibarat lebah itu begitu. Dia hinggap di satu ranting yang sudah lapuk, dia tidak akan merusak ranting tersebut. Maka kita sebagai mukmin, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka hendaklah
kita menjadi orang yang sangat bermanfaat, sehingga kelak kemudian kita sebagai mukmin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yani ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kaum muslimin, pemirsa TV Umi Kota Bekasi, maka mudah-mudahan kalam Jumat pada kesempatan ini yang saya sampaikan dengan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk diri pribadi maupun juga hadirin semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.